dan yang kedua itu dari yang security yang kedua. Jadi rumusnya itu sama, jadi yang W1 itu didapat dari yang tadi, yang proporsinya itu yang sekuritas pertama dikalikan dengan variansnya, habis itu ditambah seterusnya, dan juga mencari convergence return. Rumus convergence itu ada di bawah. Nah, ini ada rumus convergence. Jadi convergence itu rumusnya itu ada correlation coefficient of returns dikali sama standar deviasi of returns for security pertama dan juga standar deviasi yang security kedua. Selanjutnya ini adalah correlation coefficient. Jadi kalau convergence-nya itu 1,0 itu berada pada plus 10 plus 1,0 berarti memiliki korelasi yang positif. Kalau min titik 10 itu korelasinya itu negatif. Nah, ini kalau ini yang 3 sekuritas. Jadi rumusnya sama tapi bedanya ini contohnya 3 sekuritas. Nah, ini ada contohnya itu pada tabel titik 7.1. Nah, jadi misal ini ada expected return-nya di debt sama equity. Jadi kalau yang mencari expected return itu seperti yang di contoh yang tadi. Habis itu ada standar deviasi, itu juga contohnya seperti pada slide sebelumnya. Nah, kalau convergence curve-nya itu juga caranya itu seperti yang tadi sebelumnya. Nah, bisa dilihat kalau dilihat di sini expected return-nya itu 8%, equity-nya 13%, standar deviasinya itu 12%, dan kalau yang di debt 12%, kalau di equity 20%. Nah, ini cara, kalau selanjutnya ini adalah cara penghitungan convergence matriksnya. Bisa dilihat kalau untuk convergence-nya ini karena ada 2 tadi, debt sama equity, makanya dibagi 2. Jadi kalau yang di weight-nya itu ada W-nya D, itu convergence-nya itu ada yang RD sama RD. Jadi D itu debt sama debt, sedangkan kalau yang W-nya itu E, weight-nya itu E, jadi maksudnya convergence-nya itu ada yang debt sama yang equity, seperti yang ini. Jadi seterusnya. Kalau yang bawah itu sama, tapi bedanya itu multiple. Nah, ini yang bawah ini adalah tabel dari standar deviasi. Jadi bisa dilihat ini 13% itu seperti pada contoh yang sebelumnya. Jadi misal kalau kita lebih menggunakan equity-nya itu 100%, maka tingkat pengembalian itu 13%. Dan ini tuh kalau misal kita contohnya itu adalah 0, jadi kita seimbang baik equity maupun debt-nya, maka tingkat pengembaliannya itu lebih kecil, tapi resikonya juga otomatis lebih kecil jika kita menggunakan yang resikonya gede tapi tingkat pengembaliannya gede. Kalau ini adalah contoh dari grafiknya. Jadi grafiknya itu misalnya ini equity fund ini stoknya itu 1.0, jadi stoknya itu 1.0, sedangkan kalau 13% itu merupakan expected return-nya, sedangkan kalau yang bawah itu adalah bonds-nya. Bonds-nya itu kalau yang untuk bonds yang debt fund-nya juga sama, yaitu 1.0. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, kalau ini itu diambil dari standar deviasi yang pada tabel sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi misalnya ada contohnya itu pada yang ini, P1-nya itu misalnya 20.0, 19.20, 18.40 itu dimasukkan pada grafik ini. Sehingga hasil grafiknya adalah seperti ini. Kalau ini juga sama. Jadi kalau garis yang ini yang min 1, 0 sama 0.30 itu diambil dari data yang sebelumnya.
Dan D ini merupakan debt. Sedangkan kalau untuk yang E itu adalah equity-nya. Nah, ini kalau semisal convergence-nya itu adalah plus 1.0, jadi tidak ada resiko yang tidak kayak resikonya itu tidak bisa dikurangin gitu, Pak. Ya gitu. Yang selanjutnya itu adalah gambar 7.6. Jadi 7.6 itu ada dua garis cal itu merupakan garis alokasi modal. Dan di sini tingkat bebas resikonya itu ada 5% dan ada dua garis yang digunakan, yaitu yang pertama garis A yang ada garis A yang ini, yang variance minimum A ini. Nah, itu diinvestasikan 82% ke obligasi, misalnya ada contoh kasus itu di obligasi, dan 18% ke saham. Sehingga tingkat pengembaliannya itu yang diharapkan itu adalah 8,90%, sedangkan untuk standar deviasinya atau resikonya yaitu adalah 11%, 11,45%. Sedangkan untuk yang B itu portofolio B itu berinvestasinya itu 70% di obligasi, sedangkan 30% di saham, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan itu adalah 9,5%, sedangkan untuk standar deviasinya itu adalah 11,70%. Yang selanjutnya yaitu ini merupakan grafik opportunity set seperti yang sebelumnya. Jadi pada grafik itu ini bisa disimpulkan bahwa return yang diharapkan pada deviasi standar portofolio dari grafik gambar 7.7 ini untuk RP-nya adalah 11%, sedangkan untuk standar deviasinya itu adalah 14,2%. Jadi bisa dilihat di sini pada titik P-nya ini yang diharapkan. Sedangkan kalau D itu adalah pada debt dan E itu equity yang pada data sebelumnya. Yang selanjutnya ini datanya ini juga sama seperti sebelumnya. Jadi ini optimal resiko portofolionya yang diharapkan. Ini adalah debt-nya dan ini adalah equity-nya. Dan deviasi standarnya dana indeks sahamnya itu kalau di sini itu adalah 20%. Untuk yaitu. Oke. Dan yang selanjutnya ini adalah proporsinya, untuk proporsi optimalnya, yaitu ada yang pertama adalah portofolio. Portofolio itu nanti dibagi dua, ada saham dan bonds. Sahamnya itu 44%, sedangkan bonds atau obligasinya itu adalah 29%. Dan kalau bills ini merupakan instrumen utang yang hanya 25%. Selanjutnya, ini adalah minimum variance. Jadi, pada minimum variance ini, bisa dilihat kalau yang ini ada global minimum variance portfolio. Kalau yang berada pada garis ini tuh bisa disimpulkan bahwa jadi maksudnya kalau semua portofolio yang terletak pada batas varian minimum dari portofolio variance minimum global yang di sini itu dapat bisa memberikan kombinasi pengembalian risiko terbaik, dan dengan demikian bisa merupakan kandidat portofolio yang optimal. Sedangkan untuk bagian perbatasan yang berada di atas portofolio variance minimum global itu bisa disebut dengan perbatasan efisien dari aset beresiko. Nah, yang
kalau yang ini grafik yang ini tuh sistemnya sama dengan 7.8. Jadi kalau intinya itu solusi yang bisa digunakan. Jadi kalau misal kondisi kayak gini, solusi yang bisa dilakukan yang pada bagian pertama adalah dengan risk return analyze. Habis itu dengan kebutuhan manajer portofolio sebagai masukan. Jadi ini sebenarnya data ini sama dengan 7.8. Nah, kalau yang 7.12 ini merupakan batas variance minimum. Nah, kalau ini yang merah ini juga batasnya, tapi bedanya ini dibagi dengan tiga CAL. Jadi ada CALP, A dan G. Dan dari gambar sini dapat disimpulkan kalau yang memiliki kondisi portofolio optimal itu yang berada pada garis yang kemiringan. Jadi kemiringannya itu paling kelihatan. Jadi contohnya itu seperti yang G. Nah, ini adalah yang tabel 7.4 itu merupakan standar deviasi portofolio. Dalam kasus ini ada dua convergence, yaitu ada convergence yang 0 dan 0,4. Dan dari tabel ini bisa dilihat kalau misal convergence-nya itu ada 0,4, standar deviasinya itu berada paling yang tinggi yaitu 31,86. Berbeda dengan yang 0, standar deviasi atau resikonya itu berada pada 4,98%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, silahkan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya mungkin kurang jelas, silahkan. Ya, silahkan, Chris. Nah, ini konfirmasi aja. Chris, mic-mu unmute sih. Oke. Ini cuma mau mengkonfirmasi aja Pak, karena ini kan babnya sama kayak saya. Tadi yang dimaksud Matius di aset A, B, C, D, dan E, itu semuanya aset ya, jadi itu sekuritasnya. Bukan A, B, C, debt, dan equity. Jadi debt dan equity itu beda itu konsep yang di mata kuliah lain. Ya itu aja sih. Oh ya. Jadi kan yang disebut debt dan equity. Terus juga portofolio yang gambar optimal. Terakhir ya, Chris ya, kalau nggak salah ya. Iya, gambar terakhir itu. Tadi ya. Itu kan ada A, B, C, D, E. Nah, itu beberapa kali disebut debt dan equity. Nah, ini supaya nggak salah perspektif ya, itu aset A, B, C, D, dan E, bukan debt dan equity, karena itu beda konsep, itu konsep leverage itu di ALK. Jadi mengukurnya itu 4 aset gitu. Udah Pak, itu aja. Baik, terima kasih Chris. Selanjutnya ada yang mau dikonfirmasi kepada mungkin yang presentasi atau ada informasi untuk kita? Adakah? Saya belum login makanya. Saya matikan sementara kameranya supaya kuat di laptop. Iya. Untuk share screen. Sebentar. Baik, kalau tidak ada Baik, kalau tidak ada saya sudah masuk dua-duanya, semoga lancar. Tempat baru soalnya, jadi
masih ngetes wifi-nya. Baik, sebentar share screen. Ya, babnya sama dengan babnya Chris yang sebelum kuis besar satu ya, tentang risk and return kalau nggak salah ya waktu itu ya. Atau tentang alokasi portofolio, alokasi aset kalau nggak salah ya. Iya, Aset tapi allocation nyinggung kalau nggak salah babnya portofolio. namanya. Iya. Iya, jadi nah ini mungkin yang digambarkan ya. Jadi ada A, B, C, D, E ya. Jadi U itu utilitas ya, utilitas. Jadi kan sebenarnya nyambung dengan apa yang bab-bab sebelumnya kita pelajari, yaitu sebenarnya portofolio optimal itu adalah persinggungan antara ya capital allocation yang dibentuk dari utilitas kita ya. Kita itu maunya apa sih, risk averse ya, risk seeker ya, atau risk moderate kan gitu ya. Sebenarnya keinginanmu apa dari sisi investor itu ada di sebelah kiri atas itu loh, utilitas. Digambarkan dalam bentuk kurva capital allocation line. Capital allocation itu berarti punyanya investor ya. Terus kemudian bertemu dengan ya, titiknya bertemu dengan capital market line ya, yang ditunjukkan di sini melalui garis efficient frontier yang tadi mungkin Mati sudah menyebutkan ya, yang di sebelah kanan. Nah, kalau garis kiri dan kanan itu bertemu kan gitu ya. Nah, berarti cocok antara pilihan saya dan pilihan yang tersedia di pasar. Intinya gitu ya. Bagaimana membentuk satu portofolio tentu saja berasal dari preferensi investor dan dari portofolio yang tersedia di pasar, gitu ya, preferensinya. Nah, kurva utilitas itu bentuknya memang kurva, ya, karena memang ada titik tertentu kembali lagi, walaupun kita pelajari yang sebelumnya bahwa kurva utilitas itu bentuknya cuma garis, ya. Jadi kalau saya ingin tingkat pengembalian 10%, risiko yang bisa saya terima berapa, pengembalian 15%, risiko yang saya terima berapa. Itu kan jadi garis X, Y, X, Y, X, Y, jadi garis yang kurva ke atas gini. Nah, tetapi ada satu titik tertentu kemudian, ya kan tidak mesti loh. Kalau 10 pengembaliannya mintanya misalnya, kalau 10 tingkat pengembalian, risiko mesti 8. Kan nggak mesti kan ya. Pasti bentuknya agak melengkung bukan? Nggak mungkin bentuknya garis. Kalau garis kan mesti itu apa ya, persamaan linier sekali kan itu. Nggak mungkin kita kalau 10 pasti 8 pengennya. Terus kalau 12 mesti 10 kan gitu, nggak mungkin kan. Ya mungkin kalau 10 ya saya mungkin dapatnya 9, mungkin naiknya sedikit kan gitu ya. Semakin sampai mungkin 20 tingkat risikonya 12. Artinya kalau 20, 12 kan bedanya 8. Beda dengan kalau misalnya saya 10, tapi tingkat risikonya 6, bedanya cuma 4. Dari situ aja kelihatan bahwa itu bentuknya kurva, tidak mungkin bentuknya letterlock garis gitu ya, garis tersebut. Yang unik tadi Matius menggambarkan, bisa jadi nggak ketemu nggak Pak? Sebentar, ada gambarnya tadi. Gambar nggak ketemu sebelumnya. Nggak ada di saya. Mungkin edisi yang sebelumnya tak buka dulu enggak. Soalnya.
Edisi sebelumnya sepertinya itu ya. Bukan. Ada gambar, makanya tadi saya bilang menarik gambarnya. Bisa jadi di antara keduanya ini. Nah, contoh ini ya. Garis yang utilitas ya, yang diwakili di capital allocation line. Bisa jadi warna ini warna ungu ya. Misalnya capital allocation line-nya warnanya merah gitu ya. Itu nggak ketemu titiknya yang mana itu bisa jadi. Jadi antara preferensi pasar sama preferensi investor itu nggak nyambung, bisa jadi. Kok bisa kayak gitu ya, berarti ya itu jadi fungsinya manajer investasi untuk nge-match-kan, kan gitu ya, preferensinya dia dengan yang di pasar. Berarti bisa jadi ya, kalau ini kan stok, portofolionya stok, berarti dia harus meramukan kembali portofolio yang cocok sama investor. Harusnya ada ya. Kalau berpikiran bahwa investor tidak pernah salah, kan gitu ya, berarti harusnya portofolio yang tepat ada, cuma mungkin isinya harusnya lebih banyak yang mungkin asetnya tidak berisiko misalnya ya, isinya adalah obligasi, reksadana, pendapatan tetap kayak gitu ya, isinya obligasi semuanya gitu ya, jadi mungkin match-nya ada. Atau mungkin untuk risk averse ya isinya stok semua ya bisa kayak gitu ya. Atau kita tahu bahwa aset finansial ya bukan hanya yang di pasar modal, tapi ada di pasar uang ya, dan di pasar komoditi. Itu juga bagian dari pilihan portofolio. Tapi di sini hari ini kita mau belajar portofolionya dari stok dan dari, sesuai dengan kuis besar 1 kemarin, stok dan dari reksadana. Walaupun reksadana sebenarnya adalah obligasi, sudah portofolio, isinya kan rangkuman dari dana kelolaan yang kemarin kan campuran ya, reksadana campuran, betul ya teman-teman ya? Maaf, saya lupa kemarin yang 2 itu reksadana campuran apa pendapatan tetap ya? Pendapatan tetap, Pak. Oh, pendapatan tetap, ya. Walaupun reksadana pendapatan tetap tersebut adalah kumpulan dari aset obligasi ya, tapi itu ketika sudah diramu dan menjadi satu instrumen investasi, itu bisa dianggap sebagai satu aset kan gitu ya, satu aset tersendiri ya, pendapatan tetap itu. Jadi kita ambil 2 dari reksadana pendapatan tetap dan 2 dari saham yang kemarin kita sudah hitung risiko dan return-nya. Garis CAL ya, itu kadang-kadang kita perlu langsung tanyakan kepada investor. Ya enak, kamu kalau aset kayak gini suka nggak? Tapi risikonya segini, ini segini. Kalau Ibu suka misalnya link itu termasuk aset ya, termasuk aset keuangan. Linknya sendiri ya, yaitu investasi di dalam asuransinya sendiri, bukan di asuransinya sendiri ya. Misalnya dia lebih senang kayak gitu ya, berarti kan kita punya preferensi, oh dia sukanya yang mirip-mirip kayak gitu, jadi dicarikan yang portofolio yang isinya banyak mungkin pendapatan tetap, obligasi, reksadana gitu. Nah, hari ini kita mau belajar yang garis ungu ini ya, bagaimana kita bisa menggambarkan, kan istilahnya, menggambarkan pilihan-pilihan aset yang ada di pasar. Ini kan capital market line, isinya stok, isinya macam-macam ya, yang tadi sudah disebutkan. Ini lebih sederhana, PPT dari Tande Lilin ini lebih sederhana. Ini PPT-nya Tande Lilin ya, mungkin mau. Jadi langsung ya, kalau dilihat di gambar mesti ada U1, U2, U3 itu utilitas ya. Utilitas itu dari pandangan investor. Bentuknya grafik sebagai kurva indifferent. Kurva ya teman-teman, betul kan? Kurva, tidak mungkin garis lurus
indifferent itu adalah preferensi dari investor. Semua titik di kurva indifferent menggambarkan kombinasi risk atau return yang memberikan utilitas atau nilai kegunaan bagi investor. Di bawahnya ada ya. Oke. Penggambaran melalui kurva karena memang terlalu kaku kalau bentuknya persamaan linier ya. Saya yakin mungkin kalau di marketing segala gitu ya, antara harga dan jumlah barang yang terjual itu juga bentuknya tidak linier, pasti bentuknya agak kurva sedikit ya. Ada saat tertentu harga itu tidak bisa diterima oleh customer kan pasti gitu ya. Terus kemudian harga setinggi-tingginya terus kemudian kita bisa melihat kurvanya ya. Ada saatnya pada harga tertentu orang tidak mau membeli barang tersebut, jadi nggak mungkin bentuknya lurus, pasti bentuknya membelok. Nah ini kurva indifferent-nya ya kan ya, sama seperti PPT sebelumnya. Kurva indifferent isinya utility dari investor, nilai kegunaan bagi investor. Baik, sebenarnya untuk mencari gambaran preferensi pasar, tadi kan preferensi investor ya. Preferensi pasar itu macamnya banyak teman-teman, bukan hanya Markowitz ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah model Markowitz, namanya Markowitz yang mau kita pelajari hari ini ya. Dan juga yang tadi digambarkan oleh Matius itu merupakan efficient frontier ya, menurut ilmunya atau modelnya Markowitz. Itu tahun 50-an ya, sampai sekarang masih relevan. Berarti kan apalagi di zaman komputer gini ya. Dulu mungkin kalau zaman saya mungkin masih ada komputer ya, mungkin sebelumnya yang tahun 80-an ya, kuliah manajemen keuangan atau di akuntansi, itu komputer belum umum ya, apalagi handphone kan baru tahun berapa, tahun berapa, 80-an akhir ya, 80-an akhir, sekitar 87, 88 kita mulai pakai. Tapi sebelumnya kan handphone enggak ya, pakai kalkulator, laptop pun jarang mahasiswa dibawa ke kampus, laptop tuh di rumah ada satu aja kan itu ya. Nah, itu Markowitz susah dilakukan. Kenapa? Karena kamu lihat aja, cari return dan risiko itu aja ya. Pakai kalkulator satu-satu ya capek juga ya guys ya. Itu kalau dana kelolaan untuk portofolio hanya 2. Nah kalau lebih dari 4, kayak nyari covariance pangkat segala kayak gitu gimana? Modiar ya pokoknya gitu. Mana ditulis tangan lagi kan gitu ya. Salah dikit koma aja hancur sudah belakangnya. Bingung tuh semalaman nggak tidur tuh biasanya gitu. Nah, Markowitz makin banyak digunakan karena salah satunya kita menggunakan teknologi ya yang lebih maju juga. Excel cukup membantu kita hitung-menghitung kan gitu ya. Sehingga Markowitz ini relevan masih tetap digunakan walaupun itu diciptakan tahun 50-an ya oleh Markowitz. Jadi sebenarnya mungkin mahasiswa itu sudah lelah ya, tapi kemudian ada penolong kan itu ya, udah itu dipakai terus sampai sekarang. Banyak buku-buku investasi termasuk Bodygain juga mengajarkan bukunya Markowitz. Ya, Bodygain itu buku famous banget lah ya yang kita pakai ini ya. Sangat famous sekali, hampir semua kampus di Indonesia menggunakan Markowitz. Walaupun rumit ya, Markowitz itu rumit ya. Hitungannya banyak, tapi kan lagi-lagi yang penting kita punya formulanya Excel, kenapa enggak gitu jadi akhirnya ya sekarang ya. Jadi intinya bukan untuk menghafal rumus, tapi kita belajar memahami cara kerjanya sehingga nanti kalau saya kasih rumus kan gitu ya, teman-teman bisa memahaminya. Nah, kenapa kok disebut portofolio efisien? Kalau di bukunya Bodygain sebutannya adalah diversifikasi portofolio, diversifikasi aset. Sedangkan di buku Tande Lilin tulisannya adalah portofolio optimum. Di PPT-nya si siapa tadi? Matius juga portofolio optimal kan gitu ya. Iya, karena sebenarnya sama keduanya itu. Jadi lebih cara pandang portofolio optimal itu adalah cara membuat garis yang ungu tadi ya, kurva yang ungu ya,
Sedangkan diversifikasi portofolio itu juga sebenarnya mengacu pada diversifikasi portofolio aset yang ada di pasar capital market lain juga sama. Ya cuma cara menuliskannya ya. Mungkin kalau body gain itu memandangnya secara luas ya. Ini kan diversifikasi portofolio. Ya di dalamnya baru ada efisien frontier. Efisien frontier itu tadi ya garis yang ini nih efisien frontier. Mungkin ini tidak berwarna ya, ini yang berwarna ya. Ya ini efisien frontier itu yang warna ungu teman-teman. Itu namanya efisien frontier bahasa Inggrisnya. Ya, atau bahasa Indonesianya adalah portofolio optimal atau garis portofolio yang optimum. Ya. Efisien frontier. Kenapa dinamakan frontier? Karena kan titik-titik terluar. Nah, sebenarnya gambarnya frontier itu titik-titiknya banyak. Sebentar. Dalam nah, sebenarnya di lingkar terluar ya, misalnya ada garis D, C, D, E ya, paling luar ya. Di dalamnya cangkang itu banyak titik-titik juga di dalam yang ada di pasar ya. Jadi kemungkinan menjadi pilihan kita untuk kita pilih. Tetapi yang kita pilih hanya yang terluar. Oleh karena itu namanya frontier. Frontier itu kan titik terluar ya. Kayak luar angkasa itu ada frontier ya. Titik terluar dari luar angkasa yang pernah kita jelajahi. Itu frontier. Jadi nggak usah dipikirkan yang di dalamnya ini loh. Ya di dalamnya ini mungkin ada titik-titik ini nanti. Banyak titik-titik ya. Tapi itu diabaikan. Kita hanya mengambil yang titik terluar. Yang paling efisien. Artinya yang paling luar itu adalah yang paling efisien yang tersedia untuk kita. Ya, titik-titik terluar. Di dalamnya sebenarnya banyak titik-titik yang lainnya, tapi tidak optimum. Mending ambil yang titik di B ini daripada titik di dalam sini. Ya, sudah pasti risikonya ke kanannya lebih besar dibanding yang return-nya. Posisinya, paham ya? Misal titik B sini pasti lebih optimum daripada titik yang di sebelah dalam. Atau titik taruhlah titik F gitu ya, di sebelah dalam. Karena risikonya lebih tinggi dibandingkan titik B. Begitu juga dengan G. G sama E lebih efisien mana? Di sini disebutkan bahwa E lebih efisien karena return-nya lebih tinggi. Sebelah kiri ini return teman-teman. Dan sebelah kanan itu resiko. Pasti kita pilih titik E daripada titik G. Lah ngapain resikonya mirip? Betul nggak garis di sini risikonya mirip? Tapi return-nya lebih rendah daripada E. Ya kan teman-teman ya? Oleh karena itu, kalau bahasa Inggris disebutkan efisien frontier. Jadi frontier tinta di paling luar itu yang kita ambil. Ya. Nah, yang paling saya senang sekarang kalau teman-teman udah ada Excel, ada komputer gitu ya, ngajarinya sebentar aja sudah paham anak-anak sekarang. Kalau dulu kan harus tulis di papan tulis ya, rumusnya, terus kemudian, waduh, itu kalau nggak salah dulu 3 kali pertemuan tuh baru ini materi ini 3 kali pertemuan ini. Karena kan pertama baru risk and return, terus habis itu selanjutnya ngitung covariance, koefisien korelasi apa enggak, satu materi sendiri itu ngitung itu aja ya, karena manual. Sekarang dengan teknologi informasi lah, kayak rumus-rumus kayak gini, ya, kan pakai Excel aja Pak, nggak perlu dihitung beneran. Iya, kalau beneran ya itu. Ini satu pertemuan sendiri ngitung ini kan gitu ya. Balik ke mata kuliah statistik. Ini bukunya Tandi Lilin, ini buku lama ya teman-teman. Jadi ya lihat menggambarkannya dia itu isinya rumus semuanya. Ya, walaupun ini guru besar UGM ya Pak Eduardus Tandi Lilin ya di Fakultas Ekonomi UGM. Karena memang mengacu pada cara belajar yang lama, jadi isinya rumus saja ya. Nah, langsung saja, nah ini kita belajar yang sederhana di sini. Fungsi 2 apa ya? Oh, enggak ada. Tadi di buku ya yang disebutkan oleh Matius
bisa jadi dari 2 aset portofolio. Kita belajar yang sederhana dulu. Bagaimana portofolio 2 aset. Ya, di bukunya Matius tadi, atau yang Matius jelaskan tadi, ada yang 3 aset. Ya, bisa jadi 4 aset, yang seperti teman-teman lakukan di kuis besar 1, bisa jadi lebih dari 2 aset. Misalnya 10 aset, ya bisa. Cuma yang membedakan adalah di rumusnya sini. Nah, mana rumusnya? Nah, ini yang saya maksud tadi ya, teman-teman. Yang ungu titik-titik ini, nah ini frontier itu adalah pinggirnya sini saja. Sedangkan di dalamnya itu ada portofolio yang disediakan oleh pasar, itu banyak sekali. Tapi sayang, tidak optimum. Tadi yang saya jelaskan ya, kita milih titik yang luar sini ya, minimum variance portofolio, atau kita pilih titik yang misalnya sebelah kanannya ini, ya pasti pilih yang sebelah kiri, risikonya lebih kecil kok, jelas kan? Padahal ya kurang lebih sama return-nya, betul ya? Kita pilih yang sini, atau kita pilih yang ujung sini, sebelah kanan ini ada ujung ini. Ini kita pilih, dibandingkan ini, ya nggak mau jelas, risiko ini risiko. Yang paling optimum biasanya adalah paling kiri. Tapi jangan salah, tergantung dari capital allocation line, tergantung dari preferensi kita, berani nggak kita di sini. Kalau bentuknya kurvanya di sini, titik pertemuannya ya pasti sini. Tapi kalau kurvanya di sini, optimumnya adalah di sini. Ya teman-teman ya. Di mana-mana investor unggul di sana. Rumusnya. Nah ini bobot ya, bobot. Sebentar, yang paling rumit itu di... Nah, sudahlah, nanti aja sambil belajar Excel-nya. Maaf, saya lupa di sebelah mana tempatnya. Nah, kemarin kan kita sudah menghitung expected return, kan? Atau return sebelumnya, dan kita harapkan return-nya itu akan datang. Kan kita investasi untuk yang akan datang. Cuma kita belum return sebenarnya berapa kan ya. Kita cuma berdasarkan data historis sebelumnya. Jadi expected return dari time series data historis. Expected return dan standar deviasi ini mewakili return, betul ya? Kemarin sudah ketemu sampai di sini ya. Terus kemudian standar deviasi, akar daripada risiko tadi namanya apa? Variance. Ya, variance. Oke. Terus kemudian yang penting lagi di sini adalah koefisien korelasi, rho. Ya, koefisien korelasi antar saham. Cara nyarinya gimana? Ya pakai Excel lagi. Misalnya saham ada 4, teman kan disuruh nyari ya. Koefisien korelasi berapa teman-teman di antara. Itu untuk mencari rho-nya. Ya. Dan yang perlu dibutuhkan lagi tadi apa tadi Matius agak salah mengatakannya konvarian. Covariance ya, tapi Matius menyebutnya konvarian tadi ya, covariance, beda dengan variance ya. Kalau yang atas ini akar dari standar deviasi itu variance, kalau ini adalah covariance. Covariance antara saham, contohnya ini adalah saham D dan E, ya, D dan E. Covariance. Covariance-nya ngitungnya gimana ya? Ini ada rumusnya di sini. Ya, sudah tinggal apa itu standar deviasi saham D. Terus kemudian dikalikan saham E, terus kemudian dikalikan dengan rho-nya, rho atau koefisien korelasi di antara sahamnya. Ketemulah covariance. Nah, setelah ketemu itu, ya, ini permisalan ya, sebelah sini itu bobotnya WD, WE itu weight D dan weight E. Saya iseng-iseng aja, misalnya 0, 100, 10, 90. Yang penting kan totalnya 100%. Artinya apa? Coba saya membayangkan yang optimal di antara dua saham ini, ya, itu optimumnya, ya, itu komposisinya, ya, komposisinya itu yang saham A berapa, saham B berapa ya, itu ketemu sampai dengan akhirnya
Yang nomor 12 ini adalah saham D 100%, saham E nggak ada. Artinya sebenarnya ini ditolak. Karena kenapa? Ini bukan portofolio. Lah portofolio kok cuma isinya satu saham kan jadinya ya. Tapi ini jadi permisalan ya, permisalan. Yang penting nanti kan kita ketemunya di tengah-tengah sini. Yang optimum itu ketemunya di tengah-tengah sini. Ya, terus kemudian expected return kita masukkan lagi. Kalau ini 100, tahu kan ngitungnya ya, kalau portofolio expected tinggal dihitung aja. Misalnya contoh ini ya, 10, 90 ini ya. Kenapa kok ketemu 12,5 Pak? Ya, expected return-nya yang D8 dikali bobotnya 10% ditambahkan 13% return-nya dikalikan 90% bobotnya. Ketemulah 12,5 dan seterusnya. Pak Roni, ini contoh ya Pak ya? Maksudnya Iya, contoh. bukan yang dari langsung sekuritas langsung. Oh, kalau Contoh. Supaya sekuritas kita belajar lebih mudah memahaminya. Kalau contoh 4 portofolio ya ada, 3 ya ada. Tapi ini biasanya saya kasih di awal perkuliahan. Yang penting kan paham dulu cara kerjanya, ya kan? Rumusnya, formulanya ya sama. Nanti saya mau tunjukkan bedanya di mana di antaranya. Kalau misalnya sahamnya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nanti kalau silakan, misalnya ini ya maaf Pak. Kalau ini misalnya pakai returnnya sama returnnya kalau kita anualkan itu kan bisa kan Pak. Tapi kalau misalnya standar deviation-nya dianualkan itu caranya pakai gimana Pak? Masa langsung dikali jumlah transaksi 1 tahun gitu Pak? Iya, jadi sebenarnya risiko itu dalam tahun pengamatan dia memiliki tingkat risiko berapa, kecuali memang perusahaan tersebut beda dengan kalau misalnya obligasi kan sudah disebut risikonya berapa, harus kita akan terima berapa, itu ketahuan karena sudah ada janji bayar, jadi kelihatan risiko berapa, returnnya berapa. Nah, kalau saham ya bahkan reksadana itu kan tidak bisa dijanjikan berapa. Jadi kita menggunakan data masa lalu. Semakin besar data masa lalu yang kita gunakan, terus kita rata-rata, ya, itu kita anggap risiko yang mau kita hadapi juga di depan, kan gitu ya. Kita selalu berkacanya dari situ ya. Data masa lalu mencerminkan data masa depan. Walaupun tadi Chris bilang bahwa memang benar belum tentu yang belakang mencerminkan yang depan. Artinya kalau mencerminkan belakang, ya belakang kita rata-rata semuanya. Misalnya ada risiko selama setahun, setiap hariannya itu ada risiko, ya naik dan turun, itu kita rata-ratakan semua. Itu kita anggap risiko yang kita hadapi ke depan ya sama seperti itu. Ya, karena memang paling ilmiah secara statistik yaitu data masa lalu mencerminkan data masa depan. Walaupun kemudian kalau kita berpengalaman, kita akan bisa mengatakan iya yang kemarin data yang diambil kan lagi resesi, ini kan lagi bullish atau pasar lagi naik, meningkat. Ya berarti saya expected ini agak naik sedikit lah gitu. Dia bisa menambahkan atau menurunkan daripada return maupun risiko yang akan dihadapi. Tetapi sekali lagi datanya kan nggak ada. Nanti kalau misalnya saya bilang kayak gitu, teman-teman bisa menuliskan expected dan resiko sendiri-sendiri kan gitu ya. Ini kita belajar urutan aja bagaimana pakemnya membuat perhitungan menyeluruh pembentukan portofolio optimal. Ini maksud saya. Caranya memang kok bisa ketemu cuma satu aja Pak return-nya, yaitu return rata-rata seluruhnya. Kemarin kan kita sudah menghitungnya rata-rata ya. Ternyata tidak terlalu menggembirakan ya. Rata-rata itu ada yang 1,8, ada yang hanya 2. Ya kemarin hasilnya ya. Sedangkan risikonya itu 9% dan sebagainya. Maaf sebentar ya, kayaknya tangga ada memotong, jadi suaranya kencang sekali.
sudah. Karena kalau pakai mesin bor atau mesin apa itu pasti kan nggak mungkin lama-lama ya, panas mesinnya. Jadi dia pasti pakai cuma sebentar. Baik, setelah kita anggap expected return adalah rata-rata dari seluruhan expected return harian, ya. Terus kemudian risiko merupakan rata-rata dari seluruh risiko harian yang pernah ada selama saham atau obligasi tersebut dipasarkan. Nah, expected return-nya bisa ketemu dengan pembobotannya, juga dengan masing-masing risikonya beserta bobotnya. Makanya namanya WD. Ya, nah ini, ya, ini dipangkatin dulu. Ini rumus sebenarnya ini panjang ya. Ini sebenarnya rumus yang panjang ya. Ini kita satu-satu nanti kan nyambungnya ke terakhir ya. Itu bobotnya dikalikan 2 masing-masing, ini juga bobot dikalikan 2 untuk mencari variance. Nah, ini variance. Nah, nanti yang membedakan, kalau tentu saja kalau portofolionya lebih dari 2, tentu saja rumusnya ini akan jadi berubah. Kalau ini kan adalah WD kuadrat, ya, dikalikan dengan standar deviasi, variance ya, variance daripada D, ditambahkan, terus kemudian ditambahkan bobotnya si E kuadrat, dikalikan dengan variance dari E, terus kemudian ditambahkan covariance 120, D12, jangan lupa ya, D12 di sebelah kanan, ya, di bawahnya kolom O itu kan ada D12. Ya, fungsinya covariance itu adalah dimasukkan di sini. 2 dikali covariance, bobotnya dikalikan bobot ini. Ya. Jadi depan sudah dimention, jadi menggunakan angka-angka di sini termas. Jangan lupa memasukkan ini di dalam sini. Berarti kalau portofolionya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, covariance-nya juga merupakan covariance di antara saham-saham A, B, C, D, E dan sebagainya. Sebanyak portofolio kita. Ya kan? Dan ini pasti lebih banyak dong. Iya. Ini kan cuma 2, oleh karena itu ya, WD kuadrat dikalikan covariance D, ya kan ya. Kalau 3 ya berarti ininya 3. Ya. Plus, baru 2 dikalikan covariance, belakangnya juga 3. Kalau 10 ya 10. Ya. Pertama, bobot pertama, ditambah bobot kedua, bobot ketiga, keempat, kelima, sampai 10, ditambahkan 2 kali covariance 10 obligasi, atau 10 dana kelolaan tersebut atau aset kelolaan kita, terus dikalikan dengan ya 10 tadi sebelah. Jadi semakin panjang rumusnya begitu. Yang membedakan di situ untuk variance-nya. Ini akar ya, akar daripada variance ya. Akar daripada variance. Setelah itu ya kan ketemu, ini saya kasih warna hijau dan hijau. Artinya kalau ini tadi expected return untuk satu aset kelolaan, sedangkan ini adalah risiko satu aset kelolaan, berarti ERP ini adalah expected return portofolio untuk portofolio ya teman-teman ya. Karena sudah rata-rata, returnnya kita rata-rata. Sedangkan resiko untuk portofolio harus kita cari dulu dengan cara akar daripada variance. Kita gabungkan bobot dari masing-masing aset kelolaan kita terhadap resikonya. Nah, ini ketemulah yang namanya. Jadi kalau misalnya 20, ya 20 ini bukan portofolio karena isinya cuma saham E aja. Ya, saham D kan 0, 1 saham. Nah, kalau ini bobotnya adalah 90 saham E, 10 saham D. Sebentar ya.
Ya, sudah selesai ya. Ya, jadi tujuan utamanya adalah menentukan return portofolio dan risiko portofolio. Nah, setelah ketemu, kita masukkan kan ke dalam satu fungsi X dan Y. Di kuning di bawah ini loh. Fungsi X dan Y kan ya. X-nya expected return, return portofolionya, standar deviasinya adalah fungsi Y, yaitu risiko portofolio. Kita buatlah kayak gini. Ya, dengan masing-masing alokasinya 10, 90, 20, 80, 30, 70 dan sebagainya. Ini semua ada di sini. Ya. Nah, kita mau tahu tuh mana yang paling optimum di antara semua ini portofolio. Paling optimum apa ya? Ya, paling optimum adalah nah, bisa dilihat di sini. Kalau secara tanpa melihat, maksudnya tanpa melihat preferensi daripada investor, kan kita belum tahu ya capital allocation lainnya punya investor atau kurva indifferentnya itu di mana kan? Tapi kita bisa bilang bahwa yang paling kiri harusnya, karena yang sumbu Y ini menggambarkan, sumbu Y ini menggambarkan return, sedangkan sumbu X kebalik ya teman-teman, kan biasanya X dan Y-nya itu X itu mesti yang baik, return, terus kemudian Y-nya yang risiko, ini kebalik ya, yang naik ke atas tinggi, makanya kebalik ya, saya nulisnya itu terbalik di sini. Standar deviasi itu sebagai X, ERP-nya sebagai Y, sehingga di sini bentuknya adalah 7, 9, 11 dan seterusnya itu adalah risikonya. Ya, sedangkan yang ke atas 9, 10 sampai yang tinggi ya sampai 13 ini adalah return. Nah, kalau tanpa CAL kita bisa mengatakan bahwa yang paling kiri di sini adalah yang paling optimal, yang paling menguntungkan kita. Kenapa? Sudah returnnya itu adalah misalnya 10, hampir 10 ya 8, sekian, tapi risikonya dia bahkan nggak sampai 8, kecil sekali. Ini bisa kita lihat di sini. Ini titiknya apa nih? Hilang. 987 nih. 987 yang ini, atau di bawahnya 975 yang ini. Ini paling optimal sendiri daripada ngambil ini. Ya. Untungnya cuma 13, risikonya 20. Nggak mau dong kita. Ini kan masih terbalik semua nih. Sampai di sini masih terbalik. Ya. Ini orang udah pasti nggak mau. Ya, ini masih ada untung sedikit lah. Return-nya 11, tapi risikonya 10,46. Yang nggak masuk juga ya mungkin ya. Makin mendekati, ada yang 9,87. Risikonya 7,5. Atau 975, tapi risikonya lebih kecil lagi, 734. Atau 987, risikonya 745, beda sedikit. Kalau di sini, ya, ini sudah kembali tidak optimal atau optimal, yaitu standar deviasinya atau risikonya 12, nggak mau lah kamu. Ini juga sudah tidak optimal lagi. Jadi optimal adalah di dua ini, tergantung CAL-nya, kurvanya itu di mana. Jadi sebenarnya ini pilihan semuanya. Bisa orang milih di 10, itu juga optimum loh Pak, kalau 10. Nah, 10 risikonya 7,63. Iya, itu juga optimal. Ya, kita kasih warna deh. Optimal semua. Bagus semua lah. 10,5 risikonya 8,72. Ya, 9,5 7,95. Itu ya optimal, teman-teman. Maksudnya menguntungkan, ya kan, masih menguntungkan. Hanya
Kita mencari dari yang paling untung, yang paling menguntungkan yang mana. Nah, ini nanti dikasihkan ke investor, Pak, ini ada titik-titik di sini, tinggal kamu cari preferensinya aja di mana. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Atau dia punya pilihan banyak memang, karena perpotongannya itu nembaknya bisa gini ya. Perpotongannya itu perpotongannya itu ya teman-teman bisa jadi bentuknya gini. Tabrakannya di sini di 10, tabrakannya di 987 atau 975. Bisa jadi dia punya preferensi tiga-tiganya. Ya tinggal dipilih aja investor milih yang mana. Jadi akhirnya hasilnya apa? Ya gambar kurva ini. Kurva model Markowitz efficient frontier. Atau portofolio yang optimal. Portofolio yang tersedia di pasar yang optimal. Nah, bagaimana kalau jumlahnya lebih dari sini dulu dijawab apa tuh? Ada yang kurang paham? Pak, yang penting itu dikirimkan formulanya aja, kami lihat-lihat di rumah beres sih pokoknya. Ya kalau teman-teman gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman sekarang ini kalau dijelasin gini masih bingung, aduh bingung. Oh, sih. Tapi begitu saya kasih formulanya ntar malam diotak-atik sendiri gitu wis paham. Ya itulah anak zaman sekarang ya. Jadi dia lebih seneng eksperimen langsung ya untuk menemukan jawaban sendiri. Ya silakan Chris. Oh enggak Pak, ini jujur saya udah pernah kemarin sempat melakukan ini. Nanti Bapak lihat, jadi sebenarnya tadi itu saya itu ingin tanya kalau misalnya ini dianualkan, karena yang pekerjaan saya daily kan sih. Kalau dianualkan, perhitungan returnnya saya bisa. Tapi begitu standar deviasi dan variansnya dianualkan, itu kayak gimana perhitungannya? Kalau misalnya cuma langsung dikalikan jumlah transaksinya itu hasilnya ratusan persen, Pak. Kalau di sisi Y-nya. Oh iya, ya. Terima kasih, Chris. Untuk contoh ya, Chris ya, untuk return mungkin ya, maksudnya ya return atau standar deviasi angkanya kan mirip ya. Contoh untuk return, memang jadi apa ya, Mas Rami dulu, bukan Rami sih, kita perdebatkan di kelas itu mungkin beberapa tahun yang lalu di waktu mata kuliah Penbit, kakak kelas tahun 2013 mungkin mereka ya, 13 apa 14 saya lupa, bahwa sebaiknya kita menghitung return itu ya, menghitung return angkatan 2013, mereka skripsi 2016. Yang skripsi 2016. Itu sebaiknya bagaimana kita mengakumulasi istilahnya, jumlahnya gimana sih Pak bagusnya? Ada yang kemudian ngambil akhir tahun misalnya ya, harga saham akhir tahun langsung dibandingkan dengan ya, itu kita anggap sebagai return yang mewakili 1 tahun. Jadi cuma return akhir tahun. Ada yang pakai tiap bulan. Jadi tiap bulan berarti kan ada 12 return, terus kemudian di rata-rata. Aduh, maaf, baterai saya habis sebentar. Nah, oke. Ada yang pakai bulanan. Jadi setiap Januari, di akhir Januari dia ambil returnnya. Dia ambil closing price di akhir bulan itu, ya returnnya, nah itu langsung diambil setiap bulannya. Terus kemudian di rata-rata 12. Ada yang pakai seminggu, ada yang pakai harian. Nah, menurut saya yang paling menggambarkan pergerakan, yaitu bukan terpaksa tapi menggunakan harian. Jadi harian itu dibandingkan hari setelahnya gitu kan, Chris ya. Hari ini, hari sebelumnya, terus kemudian dikurangkan hari sebelumnya, dibagi hari sebelumnya, itu prosentasenya. Prosentase harian tersebut kemudian di rata-rata. Kalau itu di rata-rata, nanti jadinya
hasilnya ya tidak akan sampai ratusan persen gitu, enggak. Ya tetap rata-rata dalam 1 tahun dari harian. Bahasanya apa ya kalau teman-teman itu biasanya deskripsi itu adalah Variansnya Pak, yang dianualkan itu bingung. ya maksudnya gimana? Variansnya, terus standar deviasinya. Kan habis kita ngitung varians, kita jadikan standar deviasi, kita pakai rumusnya Markowitz tadi yang dikalikan correlation. Nah, itu kalau dianualkan itu hasilnya ratusan persen, Pak. Ini kalau misalnya diperbolehkan nanti di akhir kelas saya share aja Pak, perhitungan saya. Ini kan varians ini ya. Ini kan varian standar deviasi pangkat 2 ini kan. Pasti hasilnya ratusan. Betul. Ya nanti Chris coba sharing ya. Baik. Sampai sini teman-teman. Sementara begitu. Ini contoh kecil ya, dua portofolio. Ini kan sebenarnya sahamnya ya nggak ada saham D dan E. Ini buat sendiri aja 8, 12 dan sebagainya ya. 8, terus kemudian risiko 12, 13, risiko 20. Ini persentase ya, persentase. Terus kemudian ini coba saya buat sendiri. Yang menarik adalah tadi dijelaskan oleh Matius ya. Kemiringan slope ya, kemiringan slope mana ya, sebentar, ada kemiringan slope. Nah ini row kemiringan slope ya, kan bisa jadi dia bentuknya lancip seperti ini -1 sempurna, bentuknya akan lancip ya. Koefisien korelasi di antara saham-saham tersebut ketika -1 yaitu saling tidak berhubungan, itu adalah lancip bentuknya nanti. Terus kemudian di sini, maaf ya suara ayam. Terus kemudian ya 0,2 PBS 0,2 ini yang ini ya, yang paling kiri ini ya 0,2. Terus kemudian ada yang PBS 1 itu yang nih tegak ini 1. Berarti artinya koefisien korelasi di antara aset-aset kelolaanmu dalam portofolio itu mempunyai koefisien korelasi 1 atau saling berhubungan erat. Itu artinya gambarnya kurva nanti akan lurus gini aja ya. Terus kemudian ini ada 0 itu kan di antara -1 dan 1, dia bentuknya seperti ini, tidak berhubungan. Bukan, kalau minus kan artinya saling menjauhi ya, saling meniadakan gitu kan ya. Kalau 0 saling tidak mempengaruhi. Kalau 1 berarti saling mempengaruhi sempurna. Ya gambarannya itu ya. Nah slope ini ditentukan dari mana? Dari koefisien korelasi. Nah kalau di gambar ini koefisien korelasi 0,5. Andai kita kecilin ya, kita ganti. Terlalu gede. Ini cuma pengen lihat aja, kalau kita ganti ini bukan 0,5. Semoga kelihatan teman-teman digedein sedikit ya, karena gambarnya memanjang ke bawah. Kita ganti misalnya bukan -0,5, tapi 0,5. Aduh, sorry. Minusnya kita hilang. Tuh bentuknya. Hampir lurus kecuali yang ini. Ini ada keanehan, saya nggak tahu keanehannya di mana. Ini 975 ini loh yang masalahnya. Oh, I see. Karena ditulis sendiri, yang lain kan nggak ditulis tuh. Yang lain J10 dan sebagainya. 975 ini tambahan. Ya, ini saya tulis sendiri ya. Kelihatan nggak? Ini 975 kan saya tulis. Ini loh teman-teman. 987 ini saya tulis sendiri. Jadi dia nggak mengikuti kurva. Berbeda dengan yang lainnya, saya tuliskan kan berdasarkan hasil perhitungan di atas ini. Ini injekan sendiri. Jadi kalau misalnya kita hilangkan 975,
ya kita anggap tidak ada misalnya gitu yang ini delete. Ya kan jadi tadi saya mau menggambarkan kalau koefisien korelasi di antara keduanya itu setengah plus setengah maksudnya ya, positif setengah, lihat gambarnya ya gini, hampir lurus. Apalagi kalau satu, kita ganti satu. Satu lurus, betul ya? Sama kayak tadi teorinya ya, satu itu ya sudah lurus garis red. Iya Pak. Iya, betul Matius. Terus kemudian kalau minus satu, coba tes minus satu. Tuh, minus satu. Dia nggak balik sedikit ya. Kok bisa aneh-aneh gini ya? Ya, begitulah. Nanti saya tunjukkan aneh-aneh gambarnya ya, kamu mungkin. Yang jelas kita cuma membuktikan bahwa kalau minus satu pasti akan gambarnya akan lancip gini ya teman-teman, lancip. Ininya sangat lancip banget menjorok. Jadi kayak panah ya, ujung panah. Sedangkan kalau plus satu itu nggak ada ujung-ujungnya, lurus gitu aja. Berarti dari gambar itu kelihatan, oh portofoliomu kurang inilah, kurang apa ya, kurang portofolio, saya bilang kurang cakep isinya kayak gitu ya. Kok mirip-mirip kayak punya teman-teman memang sulit ya menemukan yang minus ya, walaupun cuma minus 0,1, minus 0,2 itu sangat sulit menemukan di pasar ya. Dua aset yang memiliki koefisien korelasi minus itu susah, walaupun tidak minus sempurna satu ya. Minus 0,1 aja susah, 0 aja susah. Ya, jadi banyak-banyak bentuknya ya tadi. Mungkin banyak-banyak teman-teman akan menemukan 0,2 misalnya. Bentuknya ya agak-agak melendut sedikit lah gitu. Tidak benar-benar seperti yang di teori itu bentuknya bagus kan, cakep ya. Setengah melingkar gini ya. Agak oval sedikit. Kalau dicontoh-contoh, kalau dicontoh-contoh kan cakep-cakep nih bentuknya. Wow. Ini mendekati minus 1 guys. Nah, di pasar itu susah menemukan yang berkorelasi minus sampai mendekati 1. Ini kita mau lihat dulu ya. Tadi saya mau perlihatkan macam-macam teman-teman punya siapa yang unik ya. Nah ini kita lihat. Nah kita lihat punya Yunita. Ada yang bentuknya kayak gini. Kira-kira salahnya di mana? Ini cuma 2 loh guys. Oh 3, sorry 3. Tapi ada juga yang bagus. Enggak semuanya terus kemudian pada salah, enggak. Ini unik bentuknya. Ya, dia nyari satu-satu. Ya, ininya dia setengah. Cakep ya kalau setengah ya. Ini kuis kecil waktu itu, kuis kecil. Jadi nyoba 3. Kan kita belajar 2 ya. Coba cari tambahan 1 dengan expected return sekian, terus kemudian langsung given ya, saya kasih given risikonya sekian, coba dihitung. Tambahkan 1 lagi, tentu saja rumus di variansnya itu nanti jadi panjang. Rumus ini ya loh yang susah, ini kan panjang ini loh. Ya kan tentu saja kalau 2 portofolio, 3 portofolio, 4, 10 gitu kan rumusnya makin panjang di sini. Di variansnya yang jadi. Terus bagus nih punyanya si Ciu, mungkin kamu kenal ya Ciu. Kakak kelas Ciu, Valen Ciu. Ini ya. Koefisien korelasinya nih. Nah, koefisien korelasi ini dia gunakan ya, ini macam-macam cara ya. Dia gunakan satu persatu. Jadi misalnya ada sahamnya ada 4 aset.
masing-masing ini ke sini dihitung koefisien korelasi, ini ke sini dihitung, 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 ini ke sini dihitung. Kan gitu ya. Kan dihitung masing-masing ya, berdiri sendiri gitu loh. Bisa kayak gitu, terus kemudian sama dia di rata-rata. Bisa juga koefisien korelasi kayak punya teman-teman itu ya, pakai SPSS langsung ketemu koefisien korelasi di antara ketiganya. Ya, row-nya ketemu ya, row itu kan koefisien korelasi ya. Bisa ketemu langsung di antara 4 saham itu tanpa perlu satu persatu ini ke sini kan capek. Ya, teman-teman ya, paham ya. Kalau si CIO ini pakainya ini. Ya. Tips dan triknya itu masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Maksud saya gitu ya. Yang penting kita bisa menggunakan teknologi informasi. Mau pakai SPSS ya boleh. Kalau memang itu bisa, Pak, saya menemukan kok Pak sekali hitung langsung jadi koefisien korelasinya di Excel, nggak apa-apa. Ada juga yang satu persatu cara kerjanya ya begitu juga. Ya kan? Ini ketemu bentuknya seperti ini, cakep juga. Bentuknya unik-unik kok ini. Ini kurang gitu. Nah, ini malah, ayo, kebalik. Ini gimana coba? Ini kamu tahu Christopher ya? Topper. Kakak kelasmu, masa nggak kenal? Christopher Saputro, anak HMP ya, kalau nggak salah. Nah, ini. Bentuknya kayak gini, ayo. Ada yang salah kah teman-teman? Ini expected return sama ininya, nolnya ya ampun. Saya lupa, ini sahamnya saham apa ya dia? Garuda Indonesia, Jasa Marga, PT Gas, Indosat. Oke. Udah kayak kue pelangi ya. Warna-warninya. Sebentar. Ini harian, oh ini di sini. Tuh, dia ngitung koefisien korelasi satu-satu kan? Kovarian satu-satu. Kayaknya ada salah di kita lihat. Koefisien korelasinya dia berapa yang dia pakai? Lihat di rumus varian. Ada koefisien korelasi. Data saham. Plus 2 kali, 4 kali. Oh, mulai dari sini. Data saham 522 EFB2. Ambil dari data saham 522. Oh, I see. Salahnya dia adalah teman-teman. Ya ini. Ya, saya baru ingat. Koefisien korelasi yang dia pakai itu belum koefisien korelasi keseluruhan. Tapi koefisien korelasi AB. Terus kemudian AC baru dia masukkan satu-satu sesuai dengan rumusnya. Nah, ya, Christopher. Nah, ini rumus yang dia masukkan itu ya dia pakai dijumlahkan sama dia koefisien korelasi seluruhnya dikalikan masing-masing ini bobot kuadrat sehingga hasilnya ya kayak gitu. Harusnya koefisien korelasi ini kan ketemu koefisien korelasi masing-masing aset kelolaan itu di rata-ratain dulu aja. Jadi rata-rata dari seluruh koefisien korelasi berapa kalau satu persatu. Tapi kalau teman-teman kan pakainya kemarin SPSS ya, jadi langsung ketemu koefisien korelasi di antara saham tersebut. Mau 10 saham ya langsung bisa ketemu koefisien korelasi keseluruhannya berapa. Kalau di Excel terbatasnya ya ini. Kita hanya mencari antara 2 koefisien korelasi. Untuk 2 lainnya ya kita harus ngitung ulang lagi. Nah, dia pakainya satu persatu gini. Ya, satu persatu, AB, satu persatu dan sebagainya.
Itu membuat gambarnya kacau. Downshift. Ini downshift. Itu bagus kayaknya itu. Nah, ini kira-kira salahnya di mana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira gambarnya kayak gini. Koefisien korelasinya ya kuncinya cuma dilihat di VAR sini aja ya. Ini rumus yang dia masukkan bener apa enggak? Karena rumus paling panjang itu di sini. Nih, mulai dari 2 ini loh, 2. Nih, plus 2 dan sebagainya. Padahal ini sahamnya 4. 2 pangkat EBF3, EF3. Oke, ini BEF C3. Ada yang tahu kenapa itu lurus? Lihat ini. Sebenarnya kondisinya di antara masing-masing itu koefisien korelasinya positif. Harusnya kalau koefisien korelasinya positif tidak sampai plus 1. Aduh, mana tadi itu? Kalau gambarnya kayak gini kan teman-teman, ini kan artinya 1 plus 1. Kelihatan ya itu ya. Nah, setelah ini. Sebentar. Nah, kalau garisnya lurus kayak gini artinya kan plus 1, teman-teman. Bukan ya? Jadi kan kita belajar teori ya. Kalau minus 1 pasti bentuknya runcing kayak panah. Kalau 0 ya agak melenduk sedikit kurvanya. Kalau plus 1 mesti lurus straight. Nah, ini kemungkinan, padahal kalau kita lihat koefisien korelasinya di sini, ya normal aja 0,1, setidaknya agak pasti bentuknya agak melenduk sedikit ya. Tapi ternyata hasilnya kok lurus. Kemungkinan sama dia ini terjumlah. Terjumlah di mana? Ini rumusnya ini loh yang dia pakai nih. Dia pakai koefisien korelasi, dia masukkan satu-satu. Ya, jadi koefisien korelasi A dengan B, B dengan C, C dengan D, A dengan D, terus kayak gitu. Dia masukkan satu-satu. Andai kata, ini ambilnya dari satu-satu. Maaf ya, di sini ya. Ya gitu. Cara paling mudah misalnya nanti teman-teman sudah hitung. Maaf, break sebentar ya, ada orang yang pakai gerinda lagi. Ya, halo. Ya. Aduh. Ini lagi. Maaf ya teman-teman ya. Kita nggak bisa menghentikan tetangga untuk melakukan aktivitas di rumah. Ya, paling ini semenit. Ya,
Sudah selesai dia. Ya, teman-teman lihat polanya nggak, teman-teman? Saya baru berpikir lihat polanya nggak? Satu kelas, kalau ada yang menemukan satu rumus, terutama untuk koefisien korelasi atau menghitung varians, itu biasanya formula itu ya, Excel-nya itu langsung cepet banget mindah. Kelihatan kan? Angkatan 2016 ini, rumusnya lihat itu. Mesti kovariansnya 1 per 1. Ya, kovariansnya dibuat 1 per 1. Jadi maksudnya antara hubungan hanya 2 tapi banyak. Tapi tingkat kesalahannya tinggi di sini. Contoh punya Jessica ini kayak gini. Ini masih oke lah, masih oke. Jadi maksudnya ya bentuknya bisa jadi tidak melingkar, tapi ada ujungnya kan ya. Ya, karena kebiasaan satu kelas itu kalau satu dapat langsung copy semuanya. Tanpa coba nyari tahu bahwa itu bener nggak sih kan gitu ya. Oke lebokno ae wis, iku rumusnya wis bener wis. Ya. Terus kemudian yang angkatan ini Pak lebih enak pakai SPSS untuk kovariansnya. Ya. Tapi walaupun begitu, nanti rumusnya pasti yang di sini varians 4 saham itu pasti apakah ngikuti yang ini, apakah kalian punya cara sendiri. Biasanya setiap kelas punya style sendiri, cara macam-macam ya. Cuma hasil nggak bisa bohong karena memang hasilnya detail ya. Dari kelas ini memang banyak kesalahan karena ya itu tadi ya. PR cari 4 Pak yang tahun sebelumnya bagaimana? Tahun sebelumnya biasanya koefisien korelasi saya kasih clue. Koefisien korelasi misalnya plus 0,2. Ya, terus kemudian pada angkatannya si Christopher dan sebelumnya itu juga ya, itu saya kasih cari sendiri koefisien korelasi. Baik melalui Excel, melalui SPSS ya. Ataupun carilah di apa itu ada rumus kok. Cara mencari koefisien korelasi yang benar, Excel-nya ada di googling lah, jangan dibuat sendiri kan, formulanya sudah ada. Ternyata mereka menemukan ini, terus kemudian cepet banget apa direplikasi oleh yang lain, jadi kesalahannya mirip-mirip gitu. Saya harapkan yang di tahun ini enggak ya, jadi walaupun kalian ngopi dari temen ya, cek sebentar ya, dicek sebentar kebenarannya rumus-rumus tersebut ya. Kan risiko dan returnnya sudah ketemu, kovariansnya juga sudah ketemu, koefisien korelasinya sudah ketemu. Jadi kalian punya waktu banyak. Yang sebelumnya itu langsung begitu big quiz 2 yang mulai nyari risiko return, workload-nya terlalu tinggi. Oleh karena itu tahun ini saya buat quiz besar satunya, risiko dan return-nya sudah setengah jalan lah setidaknya, setengah jalan. Tinggal lanjut ya ke efisien frontier-nya. Ya, koefisien korelasi, risiko dan return-nya sudah tertata rapi. Gitu ya teman-teman ya. Tidak semua, Pak sebenarnya bisa sih Pak saya melakukan kayak gini cepat gini. Iya, tapi tidak semuanya guys. Orang tuh punya passion sendiri-sendiri. Ada yang melihat angka itu langsung pusing. Ya. Langsung wah berat lah. Ya, jadi ini ngikuti, ada yang mungkin yang jago di statistik, ada yang mungkin tidak, itu ketemu di tengah. Gitu. Itu kalau 2, kalau 4 juga sudah dilakukan setiap tahun. Bukannya Pak kok baru kita aja disuruh 4 aset kelolaan, tidak, setiap tahun mesti quiz 2-nya 4 aset kelolaan dan hasilnya ya beda-beda. Ada juga yang tidak mengikuti teman-temannya yang punya rumus sendiri ya ada. Tapi kembali lagi kepada hasil, bisa menceritakan bagaimana dengan hasilmu. Nah, kayak gini. Ayo. Ada pertanyaan? Ini kalau minus ya, kalau minus 5 lihat jadinya ya. Ini lebih enak nih buat dilihat nih. Karena sebelahan atas bawah. Minus 1.
kurang ke kiri ya, jadi dia ada yang sampai minus segala ya returnnya. Nah, risikonya minus itu hampir nggak mungkin, makanya berhenti di sini. Jadi artinya apa? Yang paling titik kiri yang banyak ini adalah pilihan yang optimal semuanya. Tinggal nanti ada garis CAL atau kurva utilitas tadi, nembaknya kemana, nabraknya kemana, pasnya yang gimana. Ya, semuanya ya jangan kemaruk gitulah. Ya, preferensi. Ini semua bagus kok. Hanya tinggal preferensi daripada investor. Teman-teman kemarin kalau nggak salah koefisien korelasinya 0, ada yang 0,3 kemarin ya, teman-teman ya, koefisien korelasi. Halo? Berapa koefisien korelasinya kemarin? Masih ingat nggak? Masing-masing berapa? Koefisien korelasi 4 saham. Ya, Chris. Lupa, Pak. Pokoknya Ada yang minus 0, sedikit ya, nggak sampai 0,2. Nggak ada yang minus, ingat saya. Oh, ada yang minus. Ya, ada yang minus, tapi minusnya tuh 0,0 berapa gitu, minus tapi. Minus 0,0 berapa gitu kemarin ya, saya lupa lah. Tapi minus, walaupun kecil sekali ya, minus mendekati 0 ya. Harusnya gambarnya sudah bayangkan ya. Gambarnya harusnya slope-nya kayak gini. Ya, slope-nya seperti ini. Ini lupa, ini kok 20 Pak kombinasinya. Iya, kombinasinya terserah teman-teman. Kombinasi bisa saya bikin 100 juga bisa. Tinggal disisipkan aja. Contoh ini ya, 0, 100, 395. Kenapa nggak saya buat 199, 298, dan seterusnya? Kan bisa disisipkan di sini, teman-teman. Kombinasinya ini kan tidak hanya 0, 100, 395. Di antaranya bisa kita sisipkan lagi kan. Contoh, 199 kombinasinya ya. 298 atau misalnya 0,599,05 bisa kita sisipkan lagi sampai desimal detail sekali. Jadi ya, nanti titik-titiknya itu sangat, kalau digedein deket banget titik-titiknya. Ya sebenarnya itu baru satu, ya baru satu portofolio, ya baru satu portofolio. Di pasar ya itu punya banyak portofolio ya. Jadi Markowitz ya, sayangnya Markowitz ya, itu adalah untuk satu portofolio punya satu gambar, portofolio lain punya gambar lain. Cuma memang pakai Excel kita bisa gabung ya kurva-kurva tersebut. Yang bagus-bagus kita gabung, bisa kita teliti. Oh, portofolionya si Grace cenderung kayak gini, portofolionya Iman cenderung kayak gini. Bisa kita bandingkan pakai Excel. Tapi intinya adalah bahwa itu adalah worksheet atau work paper sendiri-sendiri. Baru kita buka semuanya. Oh, ini portofolionya manajer investasi A, B, C, D, kita lihat semua. Mana yang cakep. Terus kemudian investor suruh milih. Cara kerjanya begitu. Pak, berarti rumit Pak ya, banyak banget kan portofolio itu kemungkinan. Nah, itu dia. Permasalahan tidak berhenti pada model portofolio ini, terus nanti sudah ketemu portofolio yang paling bagus yang mana tidak. Tetap kita yang menentukan portofolio yang masuknya adalah apa. Dengan kunci adalah bahwa kita coba masukkan, kita cari tahu koefisien korelasinya. Ketika koefisien korelasinya, ya, itu adalah saya kan Unilever Indofood itu pasti positif banget itu ya. Nilainya kan positifnya gede gitu ya. Ini 0,5 kan hasilnya. Berarti itu bukan portofolio yang bagus. Ya, berprinsip pada portofolio yang bagus itu adalah portofolio yang memiliki koefisien korelasi yang kecil atau minus. Ya. Itulah kita milih aset kelolaannya kita apa saja. Nah, itu kita masih menentukan sendiri. Belum ada metode dalam perkuliahan portofolio investasi ataupun di investment di seluruh dunia yang menentukan di dalamnya apa aja. Aset kelolaan itu tidak ada.
Markowitz hanya membantu bahwa ini aset punyamu ini, ya, itu kalau digambarkan atau dinilai digambarkan bentuknya jadi seperti apa. Itu Markowitz gitu aja. Nanti penilaian ada di kuis besar 3. Bagaimana menilai portofolio ini kinerjanya dalam 1 tahun. Ini kan cuma menggambarkan saja ya. Menggambarkan possibility atau kemungkinan-kemungkinan titik-titik yang tersedia pada portofolio itu. Gitu. Tetap isinya portofolio apa yang menentukan kita, bukan? Ya, itu tidak terjawab oleh Markowitz. Ya, siapa tahu teman-teman nanti menjadi pemenang Nobel Ekonomi dengan bisa menentukan apa portofolio yang harus kita ambil dan tidak harus kita ambil. Gabungkan dengan Markowitz. Itu teman-teman, ada pertanyaan. Jadi jumlah 1 sampai 20, 1 sampai 10, 1 sampai 100 yang menentukan ya teman-teman sendiri. Lebih detail, lebih bagus. Ini kan saya ambil jarak-jarak ya. Jarak-jaraknya bisa jadi jaraknya 2 atau 3, bisa jadi jaraknya 5, bisa jadi jaraknya 10, berarti lebih sedikit jumlahnya. Bisa jadi jaraknya 1. Tadi saya kasih contoh. 0, 100, 199, 298, 397, dan seterusnya. Ya, koefisien korelasi harusnya nggak jadi masalah karena koefisien korelasi lebih bagus kalau langsung ketemu satu angka dibanding yang angkanya keluar banyak tadi yang dikerjakan oleh angkatan 2016 ya. Dan kalian menggunakan statistik sehingga keluar satu angka. Contoh kayak gini ya, keluar satu angka langsung kan di sini. Ya, itu lebih mudah juga dimasukkan ke dalam rumus, ngeceknya juga gampang, kesalahannya juga sedikit. Terus kemudian rumus varians tadi ya, rumus varians di bukunya Bodikin itu sampai 4 saham ada rumusnya. Ya, kita gunakan googling. Mau 10 saham, 10 aset kelolaan untuk portofolio, ada rumusnya juga. Lebih dari 10 ya ada rumusnya. Ya. Sebentar, klik lagi. Ada pertanyaan? Jadi selalu ya contoh dibuat dengan lebih mudah supaya bukannya menangan tapi supaya teman-teman lebih mudah memahami contohnya lebih mudah. Karena kalau bisa yang lebih mudah pasti yang lebih sulit bisa. Apalagi untuk statistik tentu saja jumlah 2 sampel menjadikan 4 sampel itu jauh lebih mudah ya. Mudah pemahamannya ketika kita mengerti 2 sampel itu bagaimana. Gitu. Kan tinggal rumus yang sulit itu cuma tinggal di rumus variansinya aja. Kalau 4 itu tentu saja rumusnya agak berbeda. Udah itu aja. Bedanya di variansi aja.
menghitung varians kalau jumlahnya, asetnya bukan hanya 2, tapi 3. Ini contoh 3 ya teman-teman. Ini contoh WD, WI, WF. Ya, kalau ini tadi contohnya adalah 2. Ini tadi 2, WD dan WI saja. Ada pertanyaan atau mau ditambahkan boleh? Ini sudah mulai hujan. Semoga nggak mati lampu. Belum ada Pak, jelas. Iya. Iya. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, boleh. Ini saya barusan coba hitung, Pak. Desain pakai yang 4, nah tapi saya stepnya lompat, Pak. Jadi dari data itu langsung ketemu portofolio optimal gitu. Itu kalau kayak gitu gimana, Pak? Nggak melewati yang bikin yang frontier line itu gimana? Baik, bentar ya saya jawab ya. Gerinda lagi. Ya, memang di internet, gini lagi ya. Jadi di internet itu banyak ya, jadi langsung dari data, terus kemudian langsung ketemu desain frontier, ada langsung gambarnya, kan gitu ya. Gambarnya seperti apa, sama kayak misalnya kenapa belajar nilai waktu uang. Oh Pak, di internet juga banyak kita masukkan angsuran dan sebagainya, nanti tabel angsurannya sudah keluar semuanya, ya kan ya. Tapi biar kita sama ya, maksudnya kita sama iman bahwa kita berangkat dari pemahaman yang sama, kita menggunakan step yang sama dengan yang lain. Karena ini proses belajar ya. Tapi nanti kalau penggunaannya dalam bekerja, dalam praktek ya, silakan boleh digunakan itu. Tetapi dalam perkuliahan kita sama ratakan bahwa step cara mengerjakannya adalah sama. Bagus kalau kalian langsung bisa paham, lompat langsung ke ujung, ke belakang. Tapi kan tidak semuanya bisa kemungkinan berpikir sampai ke belakang sana. Dan lebih mudah ini, yang ketiga adalah lebih mudah ngeceknya bahwa itu ada kesalahan atau tidak. Dibandingkan langsung menggunakan aplikasi ataupun rumus yang langsung menemukan gambar efisien frontiernya. Lebih mudah ngeceknya gitu. Gitu Iman. Jadi sementara kita belajar menggunakan step yang sama di kelas supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Terus kemudian kedua, supaya lebih mudah ngeceknya kalau terjadi kesalahan. Terus kemudian yang belajar ngecek kesalahan sama apa ya? Ya udah 2 itu nih, 2 bukan 3, 2. Ya, jadi bisa belajar bareng-bareng dengan langkah yang sama. Kedua adalah kita bisa ngecek nanti kalau kesalahannya di mana. Misalnya bukan Iman yang salah, tapi misalnya yang lain salah, kita sama-sama bisa ngecek, oh salahnya waktu dia masukkan. Kalau kamu langsung lompat, misalnya gitu ya, waktu terjadi kesalahan punya yang lain, kamu kan bingung, salahnya di mana ya. Gitu, karena melakukan hal yang sama. Ya. Oh iya, makasih Pak. Itu, ya. Bukannya nggak boleh, boleh silahkan kalian, Pak saya sudah selesai sih Pak, tapi saya mau ngecek pakai rumus yang cepat tuh, atau pakai aplikasi yang lebih cepat boleh Pak? Ya boleh. Tapi tetap yang dikumpul adalah yang menggunakan step yang sama. Gitu. Ya ada yang belajar cepat, ada yang saya senang kok. Bukannya Pak Roni ini nggak senang banget saya belajar lebih cepat. Sama, saya malah justru apresiasi, senang banget. Ada teman-teman yang sudah sambil kuliah ini langsung nyobain, ya, nyobain punyanya dia selesai kan gitu ya. Jadi dia sudah step forward gitu ya dibanding yang lain. Itu saya senang, ya. Saya apresiasi itu. Cuma saya sebenarnya nggak butuh sampai sejauh itu, maksudnya cuma mau bilang gitu. Ini saya masih dalam tahap ini, saya ambil tengah-tengah di kelas, gitu ya. Mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ya saya ambil tengah-tengah. Ya itu memang jeleknya perkuliahan kalau satu kelas
Itu salah satu kekurangannya adalah yaitu harus yang belajarnya cepat mesti harus ketarik ya, ketahan dikit, yang belajarnya lebih lambat ya terpaksa saya tarik gitu ya, ambil tengah-tengah. Ya sama kalau naik motor bareng-bareng tuh ada yang sukanya ngebut, ada yang sukanya pelan, ya saya ambil tengah-tengah. Mengikuti yang ngebut, yang pelan ketinggalan. Mengikuti yang pelan-pelan, yang ngebut udah nggak kelihatan. Tapi boleh dicoba ya, jadi untuk meyakinkan kita bahwa yakin nggak sih punya saya ini benar, coba. Jadi gunakan yang aplikasi yang tadi Iman coba pakai, itu untuk ngecek ya, untuk ngecek bahwa ini benar nggak sih, gitu ya. Nanti untuk pekerjaan selanjutnya, untuk teman-teman yang bekerja di bidang keuangan, langsung aja pakai aplikasi tersebut. Karena sebenarnya aplikasi tersebut ya berangkat dari model Markowitz yang disederhanakan cara kerjanya. Iya, dan kemungkinan pasti ke depannya orang udah males melihat Excel kayak gini lagi. Mungkin sudah rumus Markowitz sudah ada dimasukkan di rumus ini mungkin, ya. Terus kemudian uji pengaruh, uji F, uji T mungkin sudah dimasukkan ke Excel. SPSS nggak laku lagi mungkin. Ya siapa yang tahu kan? Ya gitu. Ya itu Iman. Biar sama yang lain. Kita nanti kan habis itu kan setelah jadi kan kita ngeceknya lebih mudah bareng-bareng. Intinya belajarnya lebih banyak daripada ngetesnya gitu loh maksudnya di perkuliahan kita ini. Tes nanti yang sebenarnya ya nanti waktu kerja, bukan di kuis-kuis besar ini enggak. Ya, baik. Itu nanti akan saya kirimkan di sini di Teams kita untuk yang 2 dan 3. Ya, untuk 2 aset kelolaan dan 3 aset kelolaan. Ini kan 3 aset kelolaan sama 2 aset kelolaan. Ya, walaupun sebenarnya minggu depan kita masih ada kuliah biasa. Makalah portofolio optimalnya itu masih 2 minggu lagi kan ya ini. Ini lihat teman-teman ya. Masih tanggal 14 April. Berarti kan awal puasa itu. Nah, puasa itu kan masih 2 minggu. Minggu depan kita masih kuliah biasa. Ya. Model indeks. Jadi yang dilakukan boleh teman-teman mulai nyicil sekarang untuk kuis besar 2-nya mendatang, boleh. Ya kan enak kan nyicil-nyicil gini guys, nggak tiba-tiba minggu depan big quiz cari data 4 portofolio saham. Bingung pasti kamu. Tapi kita belajar step gini ya, sambil kita pandu. Minggu depan kita masih ketemu lagi kok, masih ngomongin CAL, CML, ya ini kan CML ya. SML, Security Market Line ya. Bedanya sama CML apa, gitu ya. Itu masih kita omongin minggu depan, jadi masih sangat relevan. Perkuliahan kita hari ini, perkuliahannya Gris alokasi modal, itu masih sangat relevan sampai minggu depan. Gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang ini. Jadi syukur kalau misalnya teman-teman nyobain malam ini, gitu ya, nyobain malam ini, nanti tak kirimkan, sebentar lagi tak kirimkan, habis kuliah tak kirimkan. Ada yang mau nyobain malam ini, minggu depan kita diskusi, supaya kuis besarnya nilainya lebih bagus, lebih sempurna tugasnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya agak merubah gitu ya, merubah proses belajar. Apalagi ini kan nggak ada tatap muka ya. Jadi tiba-tiba kalau tugas langsung saya kasih jebret gitu, mau nanya ke siapa, bingung, ini online Pak. Nggak ketemu dosennya juga, nggak ruangan bisa diketok juga di mana kan gitu. Ya kan agak kesulitan. Mau nanya teman juga saya, aduh gimana ya, telepon nggak dibalas-balas dan sebagainya. Ya, maaf aja bentar ya. Tunggu aja sebentar ya teman-teman ya.
Ya, udah selesai. Nah, ini dari masjid yang sebelah sana lagi. Dari masjid yang tadi kita dengar sudah boleh kita lanjut ya. Ya, itu teman-teman secara garis besar materi ini saya kasih 2 minggu jauh sebelum 2 minggu sebelum kuis besar supaya kita masih sempat ketemu minggu depan ngobrol tentang kuis besarnya. Dan kuis besar ini tidak serta-merta berangkat dari nol karena waktu kuis besar satunya kita sudah mengerjakan setengah jalan. Jadi saya harapkan kuis besarnya itu mengerjakan dengan baik semuanya. Masih sempat minggu depan teman-teman ada yang masih belum paham tanya ke temennya ya, dan juga tanya ke saya dan tanya ke Pak Dan. Kita diskusi di kelas. Minggu depan tuh materinya nggak terlalu banyak SML ya. Paling saya kasih tugas kuis kecil itu. Ya, kuis kecil tugas tapi kita sempat ngobrol-ngobrol. Pak Daniel, monggo kalau ada tambahan Pak Daniel atau teman-teman tadi. Belum ada Pak, terlalu jelas soalnya saya sampai terkesima mendengar penjelasannya Pak. Ya, ternyata paham banget. Nah, jadi saya tidak menikmati. Ya, matur suwun Pak. Ini sih sudah sesuai apa yang disampaikan, kan bagi saya itu lebih ya karena kita kan sebenarnya portofolio optimal tapi membicarakan hal yang ke belakang sedikit CML, SML, terus kemudian sampai ke depan bagaimana investasinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Roni sebenarnya sudah lebih dari apa yang seharusnya disampaikan. Gitu. Tapi untuk mempertegas saja bahwa sebenarnya kenapa kok kemudian kita tidak ya boleh kemudian menggunakan aplikasi untuk kemudian mempercepat hasil portofolio optimal itu bisa dilakukan, tapi bahwa kemudian seperti dikatakan Pak Roni Pak Roni mengatakan ada 2 hal ya, bahwa kita belajar bersama untuk saling cek, recheck satu dengan yang lain, yang kedua kan urusannya dengan kaitannya dengan kecepatan katakanlah melakukannya bersama-sama. Ada yang lain lagi bahwa sebenarnya kalau saya sih nambahkan ini hanya masalah fairness-nya aja. Jadi menegaskan aja bahwa sebenarnya kenapa kok kemudian kita tidak kemudian melompat, nanti kemudian kalau ada proses yang salah itu seperti yang katakan Pak Roni, kemudian tidak ada check and recheck. Nah, kemudian kan di sini kan kita saling satu dengan yang lain saling melakukan check dan recheck. Bukan kemudian untuk menilai, tapi untuk kemudian pembelajaran bersama. Jadi kemudian itu sih arahnya sih sebenarnya pada check and recheck dan fairness-nya. Jadi fairness-nya itu apa? Ya kalau kemudian kita kemudian punya kelebihan kemampuan, ya kita berbagi dengan teman-teman atau kawan-kawan kita yang mungkin agak tidak terlalu paham tentang proses investasi atau portofolio optimal. Kalau kemudian ada yang katakanlah yang tidak berminat, kemudian menjadi sadar gitu ya, penyadar-tahuan bahwa kemudian sebenarnya ini adalah adalah alternatif untuk kita melakukan investasi. Jadi ini urusannya dengan fairness aja sih, dengan kesetaraan dan keadilan. Itu sih kalau yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Daniel ya atas masukannya. Gitu ya teman-teman. Jadi bukannya nggak boleh lari kenceng, ya ada yang bisa lari kenceng, ada yang enggak ya kita ambil tengahnya. Minggu depan siapa tahu kita punya waktu bisa kita belajar bersama ya. Yang metode cepat apa sih supaya buat ngecek ya, bukan buat ngecek. Sama seperti kalau teman-teman di akuntansi, kenapa sih harus belajar debit kredit lagi? Toh ada sistem akuntansi kan gitu ya, sistem informasi akuntansi atau program-program akuntansi. Kenapa nggak langsung belajar itu, tapi masih belajar buku besar sekarang ya tetap itu pakemnya ya.
belajar debit kredit buku besar itu sampai pusing kepala gitu ya. Kenapa nggak balance ya, terlebih daripada menggunakan aplikasi supaya kita tahu pemahamannya dan juga tahu kalau misalnya ada salahnya di mana kan gitu ya. Itu aja. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Maaf ini ada mungkin terganggu sedikit suara, nggak apa-apa ya. Jadi masih 2 minggu lagi, kita masih punya waktu minggu depan. Boleh dicoba malam ini ya, nanti saya kirimkan sebentar lagi Excel-nya. Dicoba. Nah, yang membedakan adalah ini adalah 2 aset dan 3 aset 2 Excel ini. Untuk 4 aset, ya tentu saja menghitung covariance-nya, rumusnya berbeda. Betul ya Matius? Di buku Matius tadi, dari penjelasan Matius sempat mengatakan bahwa 3 aset. Ya, bagaimana dengan 3 aset? Berarti bisa untuk 4, 5, 10, 20 aset bisa. Itu tugas teman-teman mencari covariance 3 aset. Ya, covariance 3 aset. Gitu. Ya, silakan Matius. Oh enggak Pak, tadi cuma jawab yang tadi katanya Oh, iya. Iya. 3 aset. Untuk 4 aset ya, bisa. Pak, nanti kalau saya mau coba 10 aset, ya bisa. Tapi kita belajar dari 4, makanya kemudian saya pilih 4, itu juga karena ya tengah-tengah lah, agak sulit, tapi tidak sulit banget, nggak langsung 10 aset. Kan gitu ya. Ya, kalau sudah 4, harusnya kalau 10 aset tinggal replikasi aja, tidak sulit. Baik, itu aja kuliah hari ini. Kalau ada masukan, silahkan. Ada masukan, ada pertanyaan, saya persilahkan. Di sini mulai hujan ya. Malang sudah deras ini. Mungkin kalau yang di Malang, Iman hujan, Matius juga hujan ya? Enggak Pak, masih mendung di sini. Masih mendung. Di dunia sudah hujan. Sudah mulai gerimis. Ya, saya agak-agak parno ya. Kalau hujan gini kadang mati lampu, internetnya jadi nggak bagus kan gitu ya, patah-patah dan sebagainya ya. Kita belajar dari agak kurang-kurang ini, makanya saya bilang waduh cepet. Mumpung belum hujan. Ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mohon izin Pak Dan untuk menutup kuliah kita hari ini mengenai diversifikasi portofolio atau efisien profit. Reza nanti kuis besar kemarin itu nanti Reza ada nggak ya? Ada Pak. Ah ya, nanti boleh ya, kan ikut di grupnya teman-teman nggak ini? Iya ikut Pak. Oh ya wis, nanti saling berbagi ya. Jadi Siap. dari kuis besar 1 kemarin kan sudah selesai Reza, sudah oke. Nah nanti tinggal melanjutkan ke ini Excel-nya, nanti akan saya kirimkan di file perkuliahan ya, materi perkuliahan akan saya upload di sana, ada 2. Terus kemudian teman-teman nanti bisa belajar bareng di grup. Minggu depan juga masih ketemu saya. Siap Pak. Mari kita tutup kuliah hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.